Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Prof. Budi, Siap, Mas. Pak Toga, semuanya. Ya. Ini saya mau komentar sedikit aja, Prof. Iya, iya. Jadi begini, Prof ya. Ya. Saya akan komentar di PP 23 dan PP 24 saja. Ya, 2, 3, 4 ya. Jadi pertama, persis yang tadi dikatakan Pak Gulat bahwa positifnya ini dari PP 23 ini tidak ada lagi sanksi pidana. Ya, ya. Itu positif, tidak ada sanksi pidana. Kemudian dan juga untuk perusahaan apabila mereka berada di kawasan hutan produksi terbatas, tidak perlu lagi melakukan tukar menukar kawasan. Oke. Yang itu sangat sulit sekali. Ya, ya, ya. Bahwa itu tidak sulit mendapatkan areal pengganti itu. Nah, itu poin satu, itu positif, sangat positif. Ya. Yang kedua adalah yang tadi Prof sampaikan bahwa kalau sudah ada hak atas tanah, ya udah dong, Ya. jangan diganggu lagi. Nah, Ya. tapi setelah saya baca PP ini adalah pertama, Prof, yang harus ditekankan adalah di dalam PP ini setiap usaha ya di dalam kawasan hutan itu pertama harus sesuai dengan tata ruang. Ya, ya. Itu Ya. poin yang harus dicatat. Itu sesuai dengan tata ruang. Nah, saya akan melihat kasus di Sumatera Utara yang ada sekitar 200.000 hektar HGU yang masuk dalam kawasan. Nah, HGU yang dalam masuk kawasan di Sumatera Utara, artinya bahwa itu tetap satu dilihat apakah dia sesuai dengan tata ruang. Tetapi kalau kita melihat di Sumatera Utara itu kan kebunnya sudah kebun-kebun lama, Prof. Iya, iya betul. Kan gitu. Nah, semestinya itu sudah sesuai tata ruang dan saya meyakini pasti sesuai tata ruang pada saat itu. Kan gitu. Ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah itu memang harus tetap melakukan permohonan untuk melakukan pelepasan kawasan. Kemudian juga kalau apabila belum membayar PSDADR tetap harus melakukan pembayaran PSDADR. Itu poinnya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan, di dalam PP ini masih mengatakan bahwa harus ada tim DU. Nah, pertanyaannya apakah bisa nanti misalnya dengan diskresi menteri, ini yang perlu nanti kita mungkin diskusi dengan KLHK lagi. Karena kalau misalnya nanti permennya misalnya keluar kemudian tanpa tim DU bisa, apakah bisa permen itu bertentangan atau lebih tinggi daripada PP, kan begitu. Baik, itu yang untuk kasus yang HGU tadi. HGU ya. Baik, yang kedua adalah yang berikutnya, bukan kedua ini, udah keberapa ini, Prof? Banyak. Ya, oke ya, baik. Untuk di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan tata ruang, itu masuk di pasal 110B. Nah, di pasal 110B di sini, ini tidak ada bahwa nanti ada pelepasan kawasan karena dianggapnya bahwa itu menyalahi karena tidak sesuai. Jadi nanti larinya adalah ke penggunaan lahan. Untuk ini perusahaan ya, Prof ya. Saya bicara perusahaan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya saya juga akan menyinggung mengenai tetap ini dengan membayar denda administratif. Nah, tapi nanti dengan penggunaan izin penggunaan lahan. Nah, kemudian yang untuk Pak Gulat, untuk grupnya Pak Gulat ini, untuk para petani, yang luar biasa 41% ini. Nah, ini kan yang pertanyaan tadi, kan yang diberikan artinya insentif bahwa bisa keluar tuh 5 hektar. Dan itu pun harus sesuai dengan tata ruang, kalau saya baca. Betul, itu betul. Sesuai tata ruang. Iya. Kata kuncinya sesuai tata ruang itu, betul, semua. Itu sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PP 24. Itu yang. Nah, pertanyaannya sekarang, yang STDB itu bisa sampai 25 hektar. Bagaimana dengan yang 20 hektar ini? Ini apabila sesuai tata ruang ya, Pak ya. Saya bicara sesuai dengan tata ruang.
Apakah nanti itu bisa diurus izinnya atau apa? Karena di sini tidak ada kejelasan di PP 23 ini dan 24. Oke. Coba berikutnya, Prof. Ya. Ini untuk masalah yang di dalam kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang. Untuk Ya. masyarakat sementara. Untuk masyarakatnya Pak Bulat ini. Pertanyaannya adalah, ini kan di dalam pasal 213 di PP 23 bunyinya begini, Prof. Ya. Pemilik kebun rakyat yang berada di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial Sosial, ya kan? dalam Betul. jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah. Iya, betul. Nah, ini juga sama, Pak. Jadi yang masuk di dalam perhutanan sosial adalah yang di Yep. 5 hektar tadi. Nah, ini sisanya bagaimana? Kan begitu. Nah, kalau ini masuk dalam jangka benah, ini pertanyaan saya berikutnya ini adalah, kalau jangka benah artinya dalam suatu nanti waktu tertentu itu harus ditanam tanaman kehutanan di sela-sela pohon sawit, yang setahu saya seperti itu. Nah, apakah ini tidak menyulitkan bagi para petani atau masyarakat petani yang masuk di dalam kawasan hutan di mana tidak sesuai tata ruang atau yang persis tadi dibunyi pasal 213 PP 23? Saya rasa itu tanggapan dari saya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof ditanggapi dulu sebelum yang ke yang lain. Ya, saya kah Pak Togar? Halo. Ya, silakan. Saya kira apa yang disampaikan Mas Edi betul, Mas, betul banget bahwa kata kuncinya sesuai dengan tata ruang. Itu saya kira yang pertama. Baik yang tanah hak maupun tanah yang tadi 5 hektarannya Pak Gulat itu harus sesuai dengan tata ruang. Itu betul. Tapi yang tadi Mas Edi, catatan yang saya selalu highlight, kalau itu adalah hutan kawasan hutan, maka ya harus skemanya tidak bisa skema pelepasan. Itu Mas Edi tadi saya sampaikan di situ, ya kan? Skemanya harus perhutanan sosial atau yang lain, yang terpenting tidak boleh diteruskan dengan sawit. Sawit nggak boleh ada di situ, begitu. Nggak ada di situ. Menanam sawit itu tidak diperkenankan. Itu saya kira Pak Togar, apa yang disampaikan Mas Edi seluruhnya benar dan menurut saya perlu kita perhatikan. Itu Pak Santo, monggo ya. Oh, Pak Santo, Pak ini. Pak Togar, biasanya Pak Santo. Iya, karena kebiasaan kelas malam yang mimpin Pak Santo, jadi ini ngomongin Pak Santo gitu. Betul. Ini, gitu ya. Ya, monggo. Ya, Abdul Aziz, silakan. Aziz. Terima kasih Pak Togar. Ya, kameranya. Ini untuk Pak Prof. Siap. Biar nggak salah lagi nih, Prof. Apa itu? Artinya di sini kan bahwa apa yang kita perbincangkan di draft apa segala macam, terus ada usulan, ada serap aspirasi segala macam. Ini kan leong semua nih, Prof. Gimana? Hilang semua nih, artinya tidak terakomodir gitu ya. Ya, bukan enggak semua. Ada yang diakomodir, ada. Tadi yang katakan ada diakomodir, ada yang diakomodir setengah, ada yang diakomodir dengan ekspresi yang lain, ada yang tidak tahu diakomodir atau tidak, ada yang memang tidak tahu tidak diakomodir. Ya. Klasifikasinya banyak itu. Gitu. Artinya yang diakomodir pun paling ikan-ikan teri lah ya, Prof. Nah, jadi nggak juga. Misalnya soal ini tadi, soal hukum badan tadi ya. Itu bukan teri itu besar. Itu besar. Jadi Prof, pertanyaan saya begini, apa yang kemudian bakal dilakukan oleh tim serap aspirasi karena tadi muncul bahasa bahwa draft itu sangat jauh berbeda dengan finalnya. Ini kan berarti bodoh-bodohi namanya ini.
ya kan? Dan boleh dibilang penipuan juga gitu. Nah, itu. Lalu itu satu pertanyaan saya. Nah, memang saya seorang jurnalis, tapi bisa jadi juga mungkin memberi saran bahwa kalau saya membaca PP 23 dan 24 ini kan sama kayak kita main ular tangga ini, Prof. Main ular tangga. Kenapa? Karena saya lihat di pasal 24 misalnya ini rakyat udah dikasih ketawa. Tapi kalau kita baca pasal 26, ini rakyat menangis. Karena apa? Karena kau boleh keluar 5 hektar, tapi sebelum ditunjuk. Nah itu. Nah, sementara kalau di Riau, itu penunjukan pertama tahun 86. Tahun 86 itu TGHK. Kalau tahun 86 Pekanbaru itu harimau masih masuk, Prof. Ya, betul. Masih main-main di sana gitu. Dan itu 99,9% kawasan hutan. Ya, nah jadi Prof, kemudiannya bahwa yang menjadi persoalan utama kalau saya lihat adalah di pasal 24 dan 26 itu. Jadi kalau Pak Ketum senang dengan bahwa 5 hektar itu dikeluarkan, kita baca dulu pasal 26 itu gitu loh. Dan berapa banyak rakyat yang bisa masuk dalam kategori sebelum ditunjuk gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, bahwa yang namanya denda apa segala macam ini kalau acuannya sebelum dan sesudah ditunjuk, berarti kan kita balik lagi nih ke zaman jahiliyah gitu. Nah, mumpung ada di sini Gapki, Apkasindo dan mungkin bapak-bapak yang lain, ya saya pikir ada baiknya kita segera melakukan judicial review tentang ini. Tidak lagi meminta diskresi-diskresi itu, saya pikir tidak pas sekali lah, karena selevel peraturan menteri ini kan akan menjadi gampang juga ditendang sama kelompok yang memang sudah mendesain ini menjadi tidak benar dari awal gitu. Itu mungkin yang saya pakai. Nah, kalau masalah tidak dipidana katanya, saya pikir ini halo-halo Bandung aja ini. Kenapa? Karena memang orang yang berada di dalam kawasan hutan yang masih penunjukan dari sisi manapun dipidana tak bisa. Karena dia belum berkekuatan hukum. Gitu. Dan satu terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mulai dari bahasa ditunjuk dan setelah ditunjuk terus denda, ini saya melihat sebuah kamuflase yang terstruktur bahwa target utamanya sebenarnya tetap mempertahankan kawasan hutan yang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi memang kita dibenturkan, dijebakkan dalam situasi denda apa segala macam itu, kita tidak mampu untuk membayar itu dan akhirnya payah kondios lah. Demikian mungkin Prof, mohon dijawab tadi pertanyaan saya yang satu. Terima kasih Pak Togar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja, Prof. Ya, Mas Aziz, hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh anggota tim Serap Aspirasi. Tim Serap Aspirasi sudah dibubarkan sejak akhir Februari. Itu, sehingga nggak bisa apa-apa lagi. Saya udah dikasih ucapan terima kasih soalnya. Nah. Itu posisinya begitu, Mas Aziz. Ya, kalau toh sekarang saya masih bicara sebagai mantan. Alumni. Yang pengetahuan sisa-sisanya masih kita coba sharing begitu, Mas Aziz. Ya, itu saya kira nggak bisa apa-apa. Sebagai tim serapnya sudah nggak ada gitu. Ya. Oke, itu satu ya kira yang saya sampaikan. Yang kedua apa yang disampaikan Mas Aziz hubungannya dengan tadi, ini kayak main ular tangga, diberi sedikit tapi sebenarnya ya nanti akan lorot lagi, balik lagi seperti ya zaman yang sekarang ini gitu. Saya kira iya, ada apa istilahnya, ada kesan begitu sementara. Nah, saya melihat begitu. Sebenarnya ini adalah ya semacam ya asal dibuat aja lah kira-kira begitu. Yang saya agak mohon maaf nih jadi berprasangka nggak baik ya.
Kan draft itu dibuat apa namanya, draft nomor 1, nomor 2, nomor sekian 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 sekian, sekian, kan berurut gitu. Nah, ini ujuk-ujuk berubah sama sekali gitu. Nah, itu yang membuat kami tidak bisa tracing back mengenai ide-ide kita, usulan-usulan kita. Itu Mas Asis. Dan kata-kata kunci setelah kita coba cek, ya memang nggak bisa kita lihat ide kita diterima. Kata kunci yang pertama hubungannya dengan hak atas tanah harus dikeluarkan. Mintanya kita begitu kan? Nyatanya enggak. Nyatanya sampean harus datang mohon pelepasan. Padahal sebelum kawasan itu ditetapkan, mereka sudah duduk di situ. Itu contohnya teman-teman yang ada di Sumatera Utara, itu kan? Hak atas tanah yang sejak zaman Belanda sudah diberikan dan sudah dikonversi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Masa masih tetap menjadi kawasan hutan? Karena ada penetapan kawasan hutan oleh siapa itu? Ketetapan menteri. Kan begitu. Itu mana logika hukumnya? Sorry ini saya bukan orang hukum. Teman saya bertanya itu. Itu karena hak itu sebenarnya sudah penuh. Itu saya kira. Itu Mas Aziz ya. Saya benar, ini menjadi ular tangga itu betul. Terus kasus 5 hektar 5 tahun. Itu juga sama. 5 hektar 5 tahun itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Itu kan seperti itu kan apa namanya? Sale, diskon 75%, syarat dan ketentuan berlaku. Kan Kalau begitu berapa, dong? ya. Kan begitu idenya kan kayak gitu. Ya. Nah, misalnya syarat ketentuan berlakunya itu KTP-nya harus di situ, ya kan gitu, ya kan, nah, dan seterusnya. Saya kira banyak, ya kan. Harus punya rumah di situ. Nggak tahu kalau Pak Gulat mau bikin tenda di situ, yang lain soal itu. Sorry Pak Gulat, saya Siap. jokes saja boleh ya. Nah, Jadi itu yang saya bilang seperti iklan, sale, you know? Diskon 100%, syarat ketentuan berlaku. Kira-kira begitu ya. Itu konstruksinya semacam itu. Nah, kalau kayak gitu, ini honest nggak mengerjakan undang-undang UCK itu? Gitu toh. Tujuannya itu kan kita mau membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membuat usaha stabil, karena gitu toh. Nah, kalau kayak gitu, ya saya nggak tahu. Apa itu sebagai bagian daripada upaya? Saya nggak tahu. Tapi saya berpikir kalau itu hanya demikian, ini bukan menyelesaikan masalah, tapi berpeluang menimbulkan masalah baru. Bukan menyelesaikan keruwetan, menimbulkan keruwetan baru. Barangkali itu Mas Aziz, menurut saya dengan apa yang sampean katakan. Nah, ajakan judicial review saya pikir ya monggo aja itu urusan teman-teman. Tapi saya punya saran sebelum ke situ kita tetap komunikasi deh. Komunikasi untuk tadi bagaimana ini. Kalau enggak tunjukin ini akan mampet kayak gini. Gitu loh. Kalau enggak mampet timbul sengketa-sengketa baru di lapangan mau gimana? Itu yang harus disampaikan. Gitu loh. Sebelum judicial review menurut saya. Saya kan komunikasi kan perlu menurut saya. Barangkali itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Ada yang lain yang ingin menanggapin? Kalau dari saya sih sedikit tanggapan mengenai SBE, ya. Spend Bridging Act. Itu kan ada lampirannya yang mengatakan itu keluar dari tidak dikategorikan sebagai limbah B3 jika oil content-nya di bawah 3%. Yang sementara memang pada saat ini seluruh SBE yang dihasilkan atau jadi apa yang dihasilkan dari proses refinasi itu semuanya kalau nggak salah sekitar 5-6%. Jadi memang harus ada proses lanjutan dan sebenarnya juga beberapa dari industri sudah melakukan proses lanjutan ini. Jadi bagi mereka yang sudah mempunyai pabrik atau pengolahan proses lanjutan SBE
hasil yang dikeluarkan dari situ ya sudah oke, ya sudah bisa dipakai untuk apa saja. Baik, Prof. Tadi saya juga tergelitik. Ya, tadi ada satu yang Prof katakan ketidaksinkronan undang-undang dengan PP. Ya, lagi-lagi nggak tahu siapa ya dari kita ini yang punya latar belakang hukum, apalagi terutama hukum ketatanegaraan. Ini apakah akan dilakukan judicial review atau cukup PT-UN? Ya, karena ini kan masa berlaku, kalau PT-UN kan bisa lebih, kalau memang masih baru berlaku dalam rentang waktu itu bisa di PT-UN. Tapi kalau yang saya tahu, kalau sudah lewat berapa bulan itu memang harus kepada judicial review. Ya, tapi saya kira nggak tahu siapa yang bisa menjawab dari antara kita ini. Saya kalau lihat dari nama-nama yang hadir rata-rata bukan dari bagian hukum nih. Baik, Pak Santo, Ketua Kelas Malam.